Memang ini kita tarik agak lebih keluar ya, bagaimana untuk pemberantasan korupsi sendiri. Karena tentu saja ketika perilaku koruptif di berbagai lembaga, yang malam ini kita khusus berbicara soal bagaimana DPR, itu seringkali nih alasan yang disampaikan atau apa namanya, mencari-cari penyebab gitu, Prof. Selalu ada saja. Misalnya kalau begini, karena memang biaya politik tadi kita singgung, political cost tinggi. Dengan cara bagaimana orang mau maju misalnya menjadi calon wakil rakyat, maka harus keluar biaya. Ini gosip-gosipnya nih disebutkan kalau untuk DPR RI begitu katanya bisa sampai angka 30-40 miliar. Nah ini kan luar biasa sekali itu political cost. Seperti apa, kenapa nggak jadi pengusaha aja kalau 34 miliar jadi bisnis. Itu kan yang beredar di masyarakat cerita-cerita seperti itu. Tapi menurut Anda apakah benar memang karena political cost yang tinggi yang membuat ketika mereka terpilih mereka koruptif? Iya, dalam pengertian ini saya akan tanya dulu, benar nggak tuh gosip tadi yang dikatakan? Nggak apa-apa kok, saya nggak tahu. Mas Mindra juga nggak tahu. Pertanyaannya benar apa tidak? Artinya apakah memang ada korelasinya kalau political cost yang tinggi? Sangat. Karena selama ini kalau kita bicara mengenai etika, itu ada norma dasar tindakan etik. Yang pertama adalah moral, tadi sebutkan. Moral itu artinya yang nomor satu, yang moral itu artinya aturan atau standar perilaku yang diharapkan itu tentang baik dan buruk. Yang di bawahnya ada nilai ya, nilai konsep abstrak mengenai keinginan kelompok itu yang baik, yang benar, yang mana gitu. Baru tiga yang hukum ini ininya aplikasinya gitu loh. Nah ketiga hal ini kan nggak nyambung. Jadi perlakuan tadi itu yang ditanyakan Mas Indra itu ya terjadi karena tadi kesempatan tadi, dan tadi saya katakan mesin partainya tidak jalan untuk itu, untuk mencegah itu. Gitu. Saya nggak tahu juga apakah karena di dalam ini pendidikan etika misalnya di partai-partai politik maksudnya ya? Yang sesungguhnya loh, pendidikan etika sesungguhnya. Etika itu bagaimana kebebasan kita berbenturan dengan kebebasan orang lain. Bukan berkaitan dengan bahwa bagaimana Mas Indra berbuat baik, bukan itu ya. Nggak ada itu. Ya. Jadi saya juga nggak pernah dengar itu. Ya. Ada nggak sekolah itu? Maksudnya pendidikan etik adab bagi politisi-politisi dan dilakukan oleh partai politik, maksudnya digelar oleh partai politik gitu ya? Untuk kepada yang muda-muda ini loh, calon-calon. Saya mengatakan begitu karena coba bayangkan Mas Indra, 3,5 abad sebelum Masehi, coba 3,5 abad sebelum Masehi, tahun berapa itu? Aristoteles sudah mengatakan kalau mau berpolitik jangan muda. Mas Indra ya sudah agak tua boleh lah. Supaya wise maksudnya ya? Salah. Apa itu? Aristoteles bilang, kalau muda, kalau kita sekolah, itu baru bisa mengabstraksikan keilmuan kita. Tapi kalau sudah tua, tanda petik bukan Pak Deman masih muda, saya juga masih muda. Maksudnya tua lah ya, wise. Kita sudah banyak makan garam kehidupan. Disitulah orang bisa bikin baik atau tidak. Makanya banyak politisi muda terlibat korupsi di Indonesia. Itu sebabnya. Padahal sekarang ini sering disebutnya eranya anak-anak muda berpolitik. Itu kan Gen Z, psikologi itu, bukan yang kita ngomong ini. Ini kan politik. Dan karena anak-anak muda kan banyak tadi disebut sebagai salah satu komposisi di DPR sekarang. Ya seperti hedonis, istilah hedonis, psikologi sekali. Tapi dalam kaitan kita itu ingin mempercepat sesuatu dengan secepat-cepatnya, gitu. Nggak ada hubungan dengan itu tadi. Kenikmatan tertentu ingin dinikmati semuanya gitu loh. Indonesia yang kita bikin ini. Gitu. Seperti misalnya bikin jalan tol berpuluh-puluh kilometer begitu saja. Itu namanya pragmatis, pemikiran pragmatis. Bukan pragmatis psikologis. Pragmatis pemikiran ini, filosofis. Jadi gini, masa bodoh gue bangun nanti pokoknya berguna nggak kepada masyarakat banyak. Saya nggak perlu bilang dulu kepada orang lain gitu. Gitu. Oke, baik, kita tahan dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan. Kita akan
apa ya, supaya kita bisa tahu akar masalah perilaku koruptif ini. Tadi kita singgung soal DPR, ada di pemberantasan korupsinya sendiri, lalu suri tauladan di kepemimpinan nasional. Bagaimana ke depan supaya kita tidak terus mengutuki kegelapan begitu kan, supaya kita bisa nyalakan sebatang lilin. Kami akan segera kembali tetap di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.